Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Terus nanti ada imitasinya gitu kan? Iya. Serius itu Tiruan-tiruan banyak itu banget. banyak yang niru-niru, yang copycat banyak. Nah, yang kita nggak tahu. Saya di Jakarta, Pak Dan- Agus, saya masih belum ketemu pijit refleksi yang sama seperti di Singapura efektivitasnya tuh. Terus yang kayak tadi, yang sama orang Cina. Cuman kalau sama orang Cina tadi, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia cuma bisa bahasa Indonesia, nanyanya cuma dua. Ini sakit. Nah, ini ngilu. Cuma itu doang. Ya kayak contoh yang di telapak misalnya. Habis itu saya membayangkan cuma sederhana aja. Kalau dia nggak tahu persis tahu. Salah pencet. Jaringannya gitu. Salah. Jangan-jangan kemana-mana takutnya begitu ya. Tapi kalau ahlinya saya yakin pasti betul gitu. Nah, saya mau tanya pendapat dokter nih. Kalau nggak salah dokter pernah ngomong bahwa kita sakit di sini bisa dihilangin rasa sakit itu kalau ditimbulin sakit di tempat lain. Ya. Itu gimana teorinya, Dok? Enggak, itu pengalihan sakit. Pengalihan sakit itu Pengalihan gimana sakit. Jadi teorinya? kalau misalnya orang sakit di sebelah sini kalau dibikin sakit itu yang ini otomatis hilang dia orang konsentrasi sini. Karena otak tuh nggak bisa micah gitu. Tapi yang sakit di sininya tetap masih ada. masih ada sebenarnya, tapi tidak dirasakan. Hmm. Itu pengalihan sakit namanya. Itu emang ada teori seperti itu. Sebenarnya sakitnya nggak hilang, tapi yang tubuh itu lebih mengenali yang paling dominan. Jadi tidak ada kemungkinan nggak terjadi dua rasa sakit? Oh tidak. Jangan- Otomatis pelan-pelan nanti dia akan beralih ke tempat yang lebih sakit. Gitu. Begitu yang lebih sakitnya berkurang, yang pelan-pelan tidak lagi. Nggak kelar-kelar, bagus. Saya dulu ingat ya Pak, waktu kecil saya nggak tahu ya. Itu kalau kita kadang lagi bengok nih, bengok ya. Nggak tahu. Ini yang tiba-tiba ini bengkak begini itu, Gondongan ya. gondongan Gondongan tahu. Gondongan. dikasih belau, Blau. terus kasih itu apa Tunggu. cuka Tunggu, Dok. diborehin sini. Nggak semua orang mengerti istilah belau. Nah, Blau saya itu terangin. saya jelasin ya. Zaman dulu kalau kita mau cuci baju yang warnanya agak putih, supaya putihnya itu tetap bersinar, kita gunakan blau. Sekarang sudah diganti dengan pemutih. Ya. Ya, blau itu warnanya biru, bentuknya kotak, dicairkan dulu. Dicairkan, diaduk-aduk ini bukan sampai nanti blaunya agak cair sedikit, warna airnya dibiru. Iya. Nah, itu, Dok. Nah, itu kepercayaannya itu ditaruh cuka, dikasih air, terus dikasih belau biru-biru diborehin sini. Habis gitu tuh nggak apa supaya hilang katanya. Ambil nasi sekepal dibore-bore dilempar ke anjing. Katanya dari sini beda ke anjing. Tapi benar hilang sininya Pak. Tahu nggak Bapak reaksinya? Saya baru tahu setelah lulus dari dokter baru tahu saya. Itu Tapi nggak bisa hilang. ngomong blau itu apaan sih rumus kimianya, Dok? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Nggak tapi dihilang katanya benar nih. Ini hilang sendiri Pak. Belakangan saya belajar ke dokter baru tahu. Terus? Ini penyebabnya virus Pak. Oh, Virus itu hilang sendiri Pak setelah 5 hari. Iya. Dicipuain. Enggak, tapi is okay lah. Itu udah berlangsung berpuluh tahun, beratus tahun begitu. Nah, jadi tapi otak yang punya pertama punya ide kayak itu pinter banget ya. Sugesti aja berarti ya. Iya. Itu sama aja dulu saya cerita ke Pak Franky. Ini soal bahwa saya pengalaman kecil sakit, Pak. Iya. Sama nenek saya dibawa ke bawah pohon asem tuh. Ada nenek-nenek dukun, Pak. Ya pada waktu itu gue jarang dokter kan. Iya. Dia makan itu bangle, Pak. Bangle itu sejenis bumbu dapur yang baunya setengah mati. Digigit lu disemur sepul. Tapi langsung bahaya, Pak. Flu-nya. Bukannya apa saya nggak mau disemur lagi, Pak. tapi enaknya begitu kalau sama dukun begitu bayarannya bebas. Iya. Dia cuma kasih kotak itu aja wadah gitu. Kita masukin berapa aja gitu loh. Nggak masukin juga bohong-bohongan yang nggak tahu Pak. Masih mending kalau begini masukin, baru begini terus kemudian begini. Malah ngambil. Nah itu salah satu alasan pas saya mau jadi dokter. Pas kalau kayak dukun kita habis selesai diobatin sekali nggak balik lagi Pak. Iya betul. Ya. Tapi sekarang yang Pak Agus sering bawa kan kepada orang tuanya adalah membawa ke tempat pengobatan alternatif, Pak Agus ya.
mulai dari tadi Bagus cerita ke tusuk jarum atau akupuntur, Bagus ya. Ya, ya. Itu untuk ngobatin apanya, Bagus? Ya, terutama ternyata problem seperti itu masalah kalau nggak salah otot atau saraf gitu ya. Ya itu kebetulan kasusnya tuh kalau nggak lutut kalau orang tua ya, terus linu, terus kalau nggak di pinggang ya, itu faktanya solve tuh. Tapi kalau saya tanya gimana caranya gitu ya, kok bisa begitu ya? Nah, entah kalau caranya tuh dikira saya mau praktek lagi. Jadi saya urungkan, saya tanya, yang penting beres gitu. Jadi sebenarnya kan dok, masalah kayak tadi pertama dokter statementnya kan jelas harus kepada yang ahlinya gitu kan ya. Artinya kita mempelajari akupuntur ataupun segala macam belum tentu harus melalui sekolah kedokteran kan dok ya. Iya. Bahkan kalau nggak salah dokter juga belajar akupuntur ya. Artinya ada spesialis akupuntur dan dia belajar lagi akupunturnya ya. Iya. Jadi kita awam nih, Bagus. Kalau kita memang niat mau belajar akupuntur, nggak usah ngelewatin jadi dokter dulu nih, Bagus. Oh, bisa. Ya, boleh kan? Iya, boleh nggak gitu masalah. Ya? Perhimpunannya juga beda itu. Oh, perhimpunannya beda ya? Iya. Nah, itu sebenarnya akupuntur secara sederhana nih, dok. Sebenarnya apa sih yang dikerjain tuh? Mereka sederhana aja, artinya kita bukan membahas akupunturnya, tapi kira-kira tuh logikanya gimana? Ya, logikanya. Kayak nggak masuk akal. Kan ini akupuntur nih kalau Bagus suka nonton, baca cerita Kopingho nggak? Ya. Kan di dalam Kopingho itu kan ada tuh titik-titik yang bisa ditotok, berubah. Itu gimana? Apa benar gitu? Kira-kira? Nah, mereka itu percaya gitu di dalam badan kita itu ada meridian-meridian. Kalau di kedokteran kan namanya saraf. Pusatnya di otak, terus ada cabang di tusuk tulang belakang, itu saraf. Kalau mereka tuh namanya meridian ada di beberapa tempat. Nah, meridian itu juga seperti saraf, saling berhubungan. Jadi misalnya kalau meridian misalnya yang ke liver, ada saling jaringannya meridiannya sampai ke kaki. Jadi kalau di situ ditekan bisa memperbaiki liver gitu loh. Di sini ditekan memperbaiki ginjal. Teorinya gitu. Nah, kadang-kadang kalau orang dokter nih belajar ilmu barat kan yang berdasarkan saraf, belajar akupunktur suka nggak nyambung di kepalanya. Loh, itu apa? Nggak ada buktinya. Tapi ternyata mereka memang ada buktinya, kenyataan. Misalnya seorang sakit pinggang di sininya ditusuk bisa baik gitu. Nah, itu emang imunnya beda. Jadi nggak usah saling. Jadi artinya itu simpul-simpul saraf yang bukan simpul saraf, meridian namanya. Meridian depan. Ya, meridian itu simpul-simpul pusat-pusat energi di badan kita ada beberapa pusat energi. Pusat energi itu saling ada jaringannya. Nah, jaringannya itu setelah panjang jaringan itu ditekan, dia akan mempengaruhi satu jalurnya itu. Oh, gitu. Prinsipnya gitu. Bukan le meridian ya? Meridian. Bukan itu hotel lagi. Kita udah sama ngerti itu sama Bagus kan, soalnya kita sepermainan satu guru satu ilmu dilarang saling ganggu, Bagus ya. Enggak, tapi saya sendiri ya udah tahu belajarin kayak gitu, saya bilang wah nggak masuk di kepala saya gitu. Jadi kalau misalnya di situ dia bilang ini adalah ini seperti itu, saya nggak bisa nangkep karena kalau di kedokteran barat kita buka, kita otopsi, kita lihat sarafnya memang betul ada gitu loh, Pak. Kalau meridian tuh kita nggak bisa tahu. Oh, beda ya? Beda. Dia punya fisik itu energi, ya? tapi katanya itu bisa ditampilkan di dalam itu lagi. Jadi kalau ditusuk sini dulu ada jalur listriknya. Bahkan di film Star Trek, Bagus suka nonton Star Trek nggak? Kadang-kadang dulu. Ini Star Trek ini mesti anak-anak sekarang juga masih ada. Masih ada ya? Ada. Itu bahkan dipencet sininya nih, pingsan orang kan, dan itu bisa kita praktekin loh. Iya. Tapi harus punya tenaga yang cukup kuat. Ada. Dipencet sih, gubrak jatuh. kan kayak di film-film Star Trek itu kungfu. Iya. Orang ditotok gitu kan. Nah, itu saya nggak ngerti tuh ditotok tuh apa benar. Nah, itu meridian yang ditotok itu ditotok juga pakai meridian juga. Akupunktur, akupressure itu sama meridian. Jadi kan kayak kita langsung jadi pada diem gitu kan ya, asik juga tuh kalau udah punya kayak gitu. Tapi kan belajarnya lama itu. Oh, lama. Saya masih belum yakin bahwa sekarang orang pasti ada yang punya kemampuan kayak bisa gitu. Bayangin saraf tuh berapa. Tapi itu kenapa misalnya akupunktur sekarang masuk di bidang jadi spesialisasi, karena itu sudah dibuktikan secara penelitian barat. Jadi kalau yang sudah bisa dibuktikan tuh bisa dipelajari gitu. Nah, ini kalau metode-metode pengobatan alternatif kan itu banyak ya, Bagus ya. Yang Bagus punya cara tuh yang masih logik, saya bilang logik dan bisa terukur secara baratnya.
akupuntur, dan satu lagi menggunakan apa? Listrik, Pak Gus ya. Yang Pak Gus punya agak kurang ini kurang juga. enggak berasa listriknya gitu. Ya berasa. Berasa listrik. Energi lah. Nah, Kalau listrik mau biasa lah. iya, Franky. kan saya cuma ngeliatnya gini Pak Gus. Kan Pak Gus pernah bilang bahwa yang Pak Gus alami itu terasa listriknya. Cuman gara-gara terasa listriknya jadi saya takut, Dok. Nah, ini yang saya mau ngomong gini, di kedokteran itu kan ada yang untuk apa tuh, Dok? Apa Iya, apa iya. alat namanya? Ngagetin. Defibrilator Apa namanya. namanya? Defibrilator. Ya, Ya stop. orang pingsan, Ah. jantungnya stop di gini. Nah, itu kan sama tuh kan, sebenarnya prinsipnya sama Pak Gus ya Sama kan? satu lagi Franky, Aku nggak tahu orang kok. orang gila Pak ya. Iya, iya. Orang mau bunuh diri, mau enggak. Ini kan otaknya lagi kacau tuh Pak penjaranya. Diginiin Franky. Dia dikasih ini apa karet, tuh di listrik di kepala yang Dengan alat yang sama yang tadi. Iya sama, ini diikat terus dia lupa, dia nggak mau bunuh diri lagi Pak. Sampai sekarang namanya ECT, Oh. Electroconvulsive Therapy, masih dipakai. Dia nggak bunuh diri tapi dia bunuh orang. Enggak, hilang. Jadi prinsipnya gini, di badan kita ada beberapa organ yang isinya listrik, otak, jantung yang utama. Makanya kita periksa EKG itu kan gambar listrik tuh, yang di otak juga. Nah itu kalau dia kacau, digituin, jadi dia teratur lagi, Frank. Orang mati, dia jantungnya stop, di listrik dia begitu lagi hidup orangnya. Di otak juga sama. Nah, itu yang bagus. Jadi menggunakan listrik ini ada satu hal yang menurut saya masuk akal menggunakan listrik, tapi saya nggak tahu seberapa efektifnya. Tapi ya. itu efektif, Frank. Sampai Efektif. sekarang masih dipakai. Gini itu loh, Dok. Dok. Saya pernah ya ditusuk jarum, terus jarumnya tuh di bagian punggung sini, terus dikasih listrik bagus. Nggak tahu berapa volt. Dan itu mengakibatkan kita punya daging-daging kita, otot-otot kita bergerak. Cetut. Nggak usah pakai listrik, kamu aja kemarin waktu di akupunktur, Nah, aku lihat tuh ototnya jadi pakai listrik, Dok. Hah? Dikasih listrik tuh. Dikasih listrik berapa volt nggak tahu tuh. Kamu sekarang ini yang listrik yang kecil ya. Kamu kalau lagi jalan gitu ketemu cewek cakep terus dipegang tangan kamu langsung listriknya keluar. Ya, ntar dulu, Dok. itu contohnya listrik. Listrik emang kepake, Franky. Saya kadang-kadang kalau dipegang gitu saya mikir dulu maksudnya mau ngapain nih gitu kan. Curiga dulu. Itu, Dok, makanya. Enggak, listrik itu listrik benar. Apalagi kalau di Eropa, Dok. Di Eropa bagus. Hati-hati nih yang suka ke Eropa terhadap cewek-cewek cakep masih kecil-kecil. Dan banyak. Rombongan. Nah, siapa tuh? Copet. Dan Itu mereka begini Pak, masuk kereta. Kita lagi gitu-gitu. di mana aja? 10 orang cewek. Wah, gini-gini cakep semua. Tata buat udah hilang, kita punya dompet hilang, Pak. Pakai AW. Cepet sekali. Profesional. Terorganisir gitu ya. Banyak. Dan itu masih anak-anak. Kenapa? Jadi peraturan di luar negeri setahu saya kayak di Eropa pun di Amerika gitu ya. Anak-anak di bawah umur itu mereka nggak boleh ditahan. Itu tau nggak diajarin sama Huckleberry Finn, Franky. Huckleberry Finn tau Pak ya? Ceritaan yang anak-anak ada anak kecil gitu terus kemudian mereka masuk sekolah copet tuh gitu. Maksudnya nyopet, diajarin cara nyopetnya profesional banget. Betul. Itu ada, itu kan ceritanya tuh abad ke berapa 17 ya di Inggris ya. Di sini juga nggak boleh kan? Kalau di sini nggak profesional Ditangkep. Pak. Anaknya masuk ke rumah nakal. Enggak. Gimana? Buktinya banyak juga yang ini dilepaskan karena alasan belum cukup umur. Oh, itu Kan banyak tuh. justice apa? Bukan kolaborator tapi apa? Ada istilahnya tuh, saya bukan orang hukum tuh. Itu yang orang hukum tuh dokter tuh. Tapi Dok, ini Dokter pengobatan mah, oh, apa aja ada di sini kan dokter. supermarket. Enggak, yang saya mau ngomong ini masalah pengobatan alternatif ini kan. Yang kita bicarakan banyak sekali pengobatan alternatif juga yang secara logika nggak masuk akal, Pak Gus. Yang Pak Gus kasih informasi ke saya itu memang masuk akal semua. Menggunakan teknologi. Ya, tapi kita nggak bisa apa ya. Kita kan cuma ngelihat dari kasat mata ya. Sesuai dengan apa yang kita lihat. Iya, terus efeknya begini ya udah. Tapi kan kita nggak bisa menerjemahkan gimana sih itu mengimplementasikannya. Soalnya begini Pak, kalau ilmunya, pengetahuannya. di kedokteran ada satu efek lagi Pak, efek dari keyakinan Pak, namanya placebo effect. Placebo effect. Nah, itu dia. Saya Bapak lagi panas, saya kasih kapsul, Bapak minum udah pasti dia turun, Bapak minum turun padahal isinya cuma tepung. Sugesti, ya kan?
Harus ada Tapi itu sugesti kan? ternyata bisa 50% loh. Betul, betul. 50% pasien sembuh loh dengan Betul. tepung doang. Nah, itu Kita dia. percaya. Jadi yang saya mau ngomong nih tadi dokter Jaya kan placebo effect. Dokter Jaya ingat kan Ponari kan? Ya. Kan cuma gara-gara dikasih dia Batu. pengobatan alternatif. Orang dikasih batu atau batu dikasih ke air, airnya diapain terserah gitu kan ya. Itu kan pengobatan alternatif, tapi kan ini kan secara logika lebih nggak mungkin gitu ya. Nah, itu kalau tetap masih punya sugesti, masih berlaku nggak tuh? Atau placebo effect berlaku nggak di situ? Oh, ada placebo effect. Nah, sekarang saya mau cerita nih Pak, cerita nih ya. Oh. Saya sendiri kan orangnya suka-suka rada-rada. Oh ya pikir-pikir. Nah ini mau tahu gitu. Tunggu, dokter suka apa sering? Karena nanti gini, ada satu keponakan saya. Dia tuh sering kali batuk lagi. Pokoknya sering batuk gitu loh. Terus orang ada yang kasih tahu tuh di kota dari situ tuh ada tuh katanya dia bilang Sinse. Sinsenya jago katanya. Udah pergi. Terus yang karena bapaknya nggak sempet, mamanya nggak sempet kan, jadi suruh istri saya nganterin. Nah saya sih mau tiba rasa iseng saya mau tahu nih, kan saya dokter, mau tahu kan prakteknya kayak gimana. Nunggu nih, di situ ada apotek, Franky. Di dekat apotek tuh ada ruang praktek kecil lah, paling lebih kecil separuh dari ruangan ini lah. Di kota nih. Di kota. Itu dokter nih. Atau bukan? Sinse, kalau Sinse. dokter ngapain saya masuk? Sinse. Saya justru kayak saya pengen tahu deh Sinse itu prakteknya apa Sinse gitu loh. kan artinya dokter juga. Ya dokter. Nunggu rame Pak. Ada Begitu ngantri. masuk, begitu masuk ke dalam kaget saya. Kayak tempat podcast begini Franky. Cuma kalau ini kan abu-abu. Iya. Ini hitam semua. Hitam semua. Tempatnya kecil gitu. Ada meja kecil ya. Terus udah gitu ada pasien. Begitu datang dia pegang yang si pengobatnya ini pakai baju hitam-hitam Franky. Pakai pangki. Tahu pangki Pak ya? Yang celana yang Cingkrang. gantung itu loh. Gantung. Oh ini ikat hitam sini. Hitam pokoknya hitam-hitam. Dia pegang tangannya gini. Oke, dia bilang, ini alergi, dia bilang. Ini alergi. Ini nggak boleh makan pisang katanya. Nah, makan pisang itu bisa teriaknya makin banyak dia bilang. Dan satu lagi dia bilang, dia nggak boleh makan pisang, nggak boleh makan jeruk katanya, karena jeruk begini-begini. Oke, saya kasih obat ya. Ini obat dimakan ya, dia bilang 3 kali sehari. Dia tulis di kertas bukan resep, kertas. Suruh tebus di apotek. Apotek Cina apa apotek modern nih? Apotek situ ada barang yang Cina juga, yang apotek barat juga. Modern juga. Yang apotek yang di kota lah begitu. Begitu situ, begitu udah aplikasi obatnya saya kaget Pak. Apa tau nggak? Benadryl Pak. Benadryl. Obat. Ekspektoran. Iya, obat batuk. Obat batuk. Terus udah gitu saya nyesel. Kenapa saya sekolah 6 tahun? Muter-muter tahunya jatuhnya ke situ. Ya, tapi itu menarik loh. Dia kombinasikan tuh antara nasihat itu. Saya juga nggak tahu tuh ilmu apa tuh bahwa nggak boleh makan pisang, nggak boleh makan itu. Itu kan ilmu timur kan berarti kan. Tapi begitu diresepin gitu berarti artinya saling menghargai, Franky. Dok, besok saya mau praktek, dokter bantuin promosiin dok. Enggak, tapi betul menarik loh. Tapi auranya itu begitu masuk itu loh, Pak. Iya. Auranya kita langsung percaya gitu. Tapi begitu langsung keluar saya ketawa ngakak. Nah, ini ada satu tempat. Urusannya bukan soal praktek tadi nih dok. Saya mau ajak dokter kan anaknya kan di Cirebon. Ada tahu nggak tempat makan yang ngantri dan kemudian duduknya seperti orang nunggu di dokter? Di mana? Wah, nggak tahu Cirebon. Itu empal gentong bukan? Bukan itu. Itu apa? Jamblang. Oh, nasi jamblang. Nasi jamblang. Kita Kita makannya lucu tuh, bagus. Kita makannya mejanya tuh nggak ada, jadi kita makannya pakai kursi bangku itu adep-adepan. Kita makan begini nih, sama juga kayak kita lagi nunggu berobat ke dokter kan, kayak gitu. Nah, tapi lumayan enak sih kalau nasi jamblang tuh. Ya sebanding Belum pernah, sama di Jepang, Pak. Di Jepang tuh ada restoran yang nggak pakai apa-apa kok, cuma meja doang gitu. Kita berdiri. Di belakang kita tuh jalanan, ada seperti kayak gorden gitu, gorden yang tipis gitu, segini kita masuk kepala kita di situ, makan di situ, makan sembari berdiri berarti. Seru banget. Dok, balik ke pengobatan alternatif, dok. Pengobatan alternatif yang dokter tahu, yang masuk dengan cara-cara dapat diterima nih dok, dapat diterima secara kedokteran. Itu pakai metode apa aja nih dok?
Enggak, yang tadi yang cuman yang paling kalau yang selama ini yang bisa diterima ya sama itu cuman akupunktur, baru akupunktur. Sama aja listrik. Herbal sedikit masih diterima. Ya listrik masih oke. Tapi listrik ada satu lagi, ada satu teman saya belajar, Pak. Jadi gini, ada beberapa orang kena kanker gede banget. Nggak bisa dioperasi, Pak. Kayak kanker payudara gede banget. Nggak bisa dioperasi, Pak. Nggak bisa dioperasi. Kalau dokter ya disuruh kemo lah atau diradiasi gitu ya. Tapi hasilnya walau alam dioperasi nggak bisa, udah terlalu besar soalnya. Tahu nggak, teman saya itu belajar ke RSC sana. Di sana dia apain, Mbak? Dia pakai listrik lagi. Kankernya gede gini, dimasukin katode, anode, di listrik. Kan listrik lewat. Nyambung. Jaringannya mati. Jaringannya mati, tumornya mengecil. Setelah mengecil, bengkaknya hilang segala macam, dikasih ke dokter bedah baru dioperasi. Itu di mana? Cina. Dia lakukan itu untuk jadi artinya dikombinasi, combine. Dan kalau menurut saya itu masuk di akal. Tapi di barat belum diterima. Satu lagi. Ini saya itu karena saya tuh seneng yang aneh-aneh kayak begitu ya. Ada satu teman saya sakit kanker liver. Liver itu gede, Pak. Liver kita tuh 1,5 kilo. Segini, Pak. Kilo berapa liver sekarang? Hah? Saya nggak tahu, belum ke pasar, Frank. Tapi itu livernya sama seperti liver sapi lah, segede gitu. Kan kalau liver itu kanker tuh bisa 80% yang kena kanker, kita masih oke lah. Itu kalau liver kepotong 80% kita angkat 80% ya, masih hidup orang. Iya. Nah, cuman kalau kanker liver itu biasanya tingkat kematiannya tinggi. Biasanya dalam waktu 5 bulan dia meninggal, Frank, gitu. Kalau tidak diangkat. Tapi kalau diangkat pun juga nggak jaminan karena itu udah terlalu banyak yang itu. Di sana diapain? Ditusuk, dia pakai fisika, Frankie. Ditusuk di tengah tumornya, disuntik sama alkohol absolut 95%. Antara 95 dan 98. Mabok gitu ya. Sifatnya alkohol itu menarik air. Begitu disuntik, dia narik air. Mengkerut. Dia akan hancur, Pak, tengahnya. Yang kena alkohol. Karena airnya ditarik, selnya mati. Begitu dia mati jadi kecil, baru dioperasi. Itu caranya mereka. Tapi maksudnya saya, ada beberapa hal tuh mereka gabungin seperti itu. Satu lagi apa? Empedu. Orang empedu ada batu-batu. Kan kalau dokter kan diambil satu-satu dioperasi atau dibuang empedunya. Dia lakukan apa? Disuntik dari luar pakai USG, dimasukin ke tempat kantong empedu, Pak. Disuntik sama ether, dietil ether. Kimia, dietil ether akan melarutkan batu kolesterol, dia jadi cair, hilang batunya. Mau ngomong apa? Tapi mereka di sana sering melakukan hal-hal yang seperti itu. Cina ada aja. Oh, bukan ada, tapi itu bagus. Tapi cespleng juga kan? Bagus. Ya, tapi masalahnya itu nggak diterima di negara barat. Iya. Nah, ada lagi satu yang saya pernah dengar aneh tuh di Afrika, Pak. Salah satu yang ditakutkan dokter adalah orang kena osteomyelitis, radang pada tulang, Pak. Apa tahu kalau tulang kita kan panjang. Pembuluh darah cuma masuk satu pembuluh darah masuk ke seluruh tulang itu, namanya arteri nutrisia. Biasanya kalau ada infeksi dari luar sampai masuk ke sumsum tulang susah diobatin. Kenapa? Antibiotik nggak masuk, Pak, ke situ. Sedikit yang masuk. Mereka lakukan apa, Frankie? Itu ada luka gitu ya, osteomyelitis gitu, luka dikasih antibiotik juga susah. Jadi pengobatannya susah banget tuh antibiotik masuk. Mereka obatin pakai apa? Pakai belatung, Frankie. Belatung, Pak. Belatung Bapak tahu ya, itu kan anaknya lalat. Dia pelihara lalat secara steril, lalat itu bertelur, telurnya itu ditaruh di situ, di lukanya itu, Pak. Nah, lalat itu kalau bertelur dia jadi belatung. Belatung itu hobinya makan, Pak. Dia makanin tuh, cucuk sampai ke dalam, dan dia ngeluarin antibiotik juga. Dia masuk ke sumsum tulang, dia makan, dibersihin, Pak. Yang bersihin tuh belatung. Habis gitu setelah belatungnya dia makan gede kan, dia keluar, terus jadi lalat, dia sembuh, Pak. Kita mau ngomong apa? Iya, ini penelitian, udah ada penelitian ya nih, bukan hanya penelitian, tapi udah dipraktekin ya. Udah dipraktekin dan itu. Ya cuman yang begitu nggak bisa diterima, Frankie. Belum. Saya nggak tahu, tapi maksudnya saya di luar ya kalau orang bahasa silat apa di atas langit itu ada langit, Frankie. Kita nggak pernah tahu. Jadi makanya jangan pernah menghakimi. Oh ini yang ini enggak gitu. Kan ilmunya kita beda. Ilmunya beda. Ya Bapak kan gurunya sebelah sana, sebelah sini. Kita masing-masing punya keahlian. Kalau saya sama Pak Gus, satu guru satu ilmu.
Saling ganggu. Tapi yang menarik ya sebenarnya ini di Jepang sama di Cina itu rada-rada mirip Pak. Di Jepang yang memang lebih banyak ke barat, tapi kalau di Cina orang masuk ke dokteran di awalnya belajarnya sama Pak, sampai tingkat 4 belajar sama ilmu kedokteran barat. Tapi begitu masuk ke klinik mereka disuruh milih kedokteran timur atau barat. Mereka belajar masing-masing, sama-sama dokter lulusnya. Di rumah sakit dua-duanya ada Pak di situ. Jadi kalau dia misalnya oh gini-gini, oh kanker, berarti dokter yang obatin. Tapi setelah kankernya sembuh misalnya, bagaimana supaya kankernya nggak kambuh? Masuk herbal. Jadi mereka tuh kombinasi, Frank. Itu yang kalau menurut saya kelebihannya mereka. Mereka punya jurnal sendiri apa segala macam itu. Sampai sekarang pun masih ada. Ini saya mau nanya sama Pak Agus. Orang ibunya Pak Agus ada nggak pernah dikasih pengobatan dengan herbal? Dulu pernah. Dulu saya pernah berobat Shinsei ya. Di jembatan 3 situ. Itu kalau berobat itu sisanya ngecek pakai apa gini ya di telapak tangan gitu. Ya. Shinsei namanya F lah. Ya, terus bukan Frankie kan? Terus setelah itu dia nulis resep. Kayak orang dokter resep tapi pakai bahasa Cina gitu. Nanti dikirim kayak semacam ke apotekernya. Dia ditimbang, udah diracik tuh. Itu 1 hari itu kalau 1 minggu untuk 1 minggu. Nah 1 minggu ya satu kantong itu. Dimasak, direbus itu. Ya itu saya pernah ya? Itu dan tapi cukup mahal itu. Mahal karena bahan bakunya itu yang luar biasa gitu, mahal gitu. Itu tergantung jenis penyakitnya apa kan tiap orang gitu. Saya pernah sih, cuman apa namanya sekarang udah nggak lagi gitu. Nah, yang tadi Pak Agus cerita diajak ke sini untuk jenis penyakit yang sama atau penyakit yang berbeda, Pak Agus? Keluhannya. Saya kayak dalam kasus-kasus yang berbeda, berbeda. Tapi saya juga nggak ngerti juga, nggak punya pengetahuan. Soalnya kalau apakah ini dan ini di sini bisa, di sini bisa, itu saya nggak ngerti juga. Tadi yang saya mau kejar pertanyaan saya lagi nih, kalau itu keluhannya sama di antara 3 alternatif tadi, mana yang lebih efektif gitu? Nggak bisa diomongin, nggak bisa. Itu pengalaman pribadi. Tapi makanya ya kita hargai aja bahwa ya orang kayak gitu kalau nggak sembuh masa orang balik-balik pernah apa bayar mahal gitu kan? Betul. Saya kalau kadang-kadang tadi dok, sekarang takut ada hal-hal yang saya cuma tertarik, wah ini kayaknya nggak ada kimiawinya gitu. Padahal Bapak nggak tahu. Padahal saya nggak tahu juga. Orang Bapak nggak tahu yang namanya kedokteran barat tuh itu ya obat-obatan barat itu asalnya dari tumbuhan juga Pak. Iya betul. Nah itu misalnya obat darah tinggi Reserpina itu tumbuh-tumbuhan, obat jantung digitalis itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan Frankie. Apaan tuh? Tumbuh-tumbuhan dokter. Tumbuh-tumbuhan digitalis namanya. Apa? Digitalis itu obat jantung. Gagal jantung. Ya itu dari tumbuhan. Cuma nama mereka sudah diekstrak, nah itu dijadiin kapsul. Nah misalnya contoh, kayak orang kalau tradisional itu kan orang sakit batu ginjal, kan makan kumis kucing. Yang godok daun kumis kucing tuh, daun-daunnya sama itunya. Sekarang udah ada kapsulnya, kapsul kumis kucing. Tapi namanya bukan kumis kucing. Dimakan kayak gitu bisa luruh juga. Nah kita mau ngomong itu herbal apa enggak? Kalau obat tradisional dikelola secara barat tuh jadi obat barat. Ada yang benar obat barat benar-benar kimia, tapi ada juga yang asalnya tuh dari gituan juga gitu. Yang kita sebagai konsumen kan kadang-kadang kita nggak tahu. Nggak tahu kalau dokter kan biasanya kadang-kadang dikasih obat ini karena jangan sampai kena diobat di sini sembuh tapi kena yang lain. Kadang-kadang yang kayak gitu kadang-kadang suka yang bahayanya kita nggak tahu tuh. Ini di sini sembuh. Taunya menimbulkan, tadinya diobatin organ yang lain, taunya besok livernya masalah dan sebagainya gitu yang kita nggak tahu. Nah kadang-kadang dibikin obat tradisional herbal itu dibikin jadi obat barat untuk alasan praktis. Misalnya contoh soal temulawak nih. Gimana dok? Obat tradisional dijadikan obat barat karena urusan praktis. Misalnya contoh. Praktis buat makan ya nih dok? Iya, apapun. Misalnya contoh. Kan tahu ya kalau perempuan habis melahirkan kan dia perlu keluarin susu. Iya dong. Kalau kurang susu kan disuruh makan apa orang tua? Makan katuk. Katuk daun katuk. Main daun katuk bisa makan 3 mangkok 1 hari.
Kadang-kadang orang nggak suka katuk, Pak. Iya, betul. Nah, apa yang dilakukan? Salah satu dosen saya dari farmakologi, katuk-katuk itu diekstrak sama dia dibikin kapsul. Iya. Itu penelitiannya bermiliar-miliar satu, Frankie. Udah jadi katuk ya, jadi dia minum itu. Supaya apa? Daripada orang makan daun 3 mangkok, mendingan makan 3 biji gitu loh. Itu buat praktis. Sekarang banyak kok banyak apa yang kayak gitu, katuk, temulawak, terus segala macam gitu. Itu kerjaan orang-orang farmasi begitu, Pak. Yang segala misalnya temulawak dijadiin kapsul, yang ini dijadiin ini. Ya obatnya sebenarnya intinya sama. Ya cuman sekali lagi kadang-kadang kita tuh nggak tahu persis Nggak ini tahu. sama apa enggak nih. Iya. Nggak ada apa namanya quality controlnya gitu juga. Dan salahnya kadang-kadang yang obat-obat seperti itu, kita yang punya resepnya dibawa sama orang barat ke sana, mah dijadiin kapsul dijual ke sini udah jadi mahal, jadi mahal. kita nggak tahu. Ternyata bahannya dari Indonesia. Iya. Itu dia. Karena mereka cuma kenapa mereka ya lakukan penelitian dengan segala macam gitu. Cara pembuatan obat baik apa? COPB, COPB ya. Apa praktis ya? obat baik. Obat baik. Obat baik. Ya, tapi artinya sangat banyak ya pengobatan-pengobatan alternatif di kita ya. Cuman kayak tadi kita nggak bisa ngomong nih antara benar efektif apa enggaknya. Tapi yang jelas kita masih bisa ngelihat ini masuk akal apa enggak gitu ya. Iya. Nah, tapi ya kayak tadi kalau kita bicara pengobatan-pengobatan yang sudah ratusan tahun karena memang udah faktor kebiasaan, itu pasti masuk akal. Iya. Nah, problemnya kayak tadi saya ngomong tuh. Batu lah, inilah. Nah, termasuk yang dokter dia tuh nggak masuk akal tuh tadi tuh. Ayo mana? Yang disembur pakai itu, bos. Lo kelihatannya semua. Itu kan nggak masuk akal. Tapi itu manjur, Frankie. Gara-gara itu sih jadi dokter. Karena kalau nggak mungkin sih nggak jadi dokter, Pak. Nggak disembur. Karena flu kan obatnya istirahat, daripada saya dibawa ke sana lagi akhirnya nurut, suruh tidur. Ya. Daripada Awas lo kalau nggak mau tidur, lu bawa ke sana lagi. Jadi tidur dia. disembur lagi. Tapi sampai sekarang masih dipakai loh. Bangle itu dipakai, Pak. Bangle apaan sih? Nah, coba kamu Google aja deh Bangle. Bangle itu obat yang biasa dipakai oleh dukun untuk nyembur orang. Kalau kamu misalnya kamu kesurupan, disembur gitu, setannya hilang, kabur lagi. Coba. Setannya nggak mau disembur juga. Termasuk virusnya cuma takut. Kalau kita nyembur, balas disembur kita. Oke. Nah, sekarang Pak Agus ada pesan-pesan nggak nih? Saya cuma curiga satu nih. Nah, rambut Nggak bisa kan berubah ya? Rambut kan saya ubah sendiri. Saya putih juga rambutnya. Oh, saya pikir. Tapi kan diubah sendiri. Tapi ini loh. Hah? Nggak ada keriput dia. Enggak, tanya tanam benang nggak, Pak? Disuntik filler nggak, Pak? Tahu disuntik filler. Kalau takutnya nanti numbuh lagi. Bukan. Numbuh buahnya berbuah lagi. Yang ini boleh saya bantu jawab, Agus. Dia punya ketakutan terhadap dokter sama kayak saya. Kira-kira kita takut, orang yang takut ke dokter kan, Agus ya, kalau nggak salah ya. Nggak terlalu berani gitu ya. Jadi kemungkinan tanam benang boleh kecil lah kemungkinan. Enggak kalau itu. Tapi kalau rambut palsu. Oh, rambut sudah beda warna. Sekarang ada yang kita bisa pakai semacam sampo gitu kan. Iya. Terus Bisa, botak juga bisa ditanam, Pak, kayak tanam sawah di sini. sampo bisa kelihatan lebih ini kan lumayan. Jadi Pak Frey kalau ketemu yang lebih kelihatan masih rambutnya masih ada kan, Bapak kan agak semangat juga kan. Sepertinya tampak kelihatan masih lebih muda, Pak ya. Iya. Nah, ini saya agak khawatir dia ngomongnya udah mulai ngejurus nih. Kayak guru yang sama. Nah, ngomong ini pertanyaan saya Pak satu ini. Pak Frankie ini kumisnya asli apa enggak, Pak? Oh, ini Maksudnya kumis asli apanya nih? Kumisnya. Ya, artinya warna atau tumbuh? Kumisnya. Nah, dua-duanya. Dia beli waktu di PRJ, Pak. Oh gitu. Coba Bapak kalau mau coba, Pak, Bapak tarik. Kalau di PRJ itu ada kumis, ada hidung, ada kacamata. Nah, ini saya nggak pakai kacamata. Tapi dari kamu itu dia dipotong semua. Enggak. Kalau kumis ini asli. Cuman saya kadang-kadang ya kalau misalkan memang sudah banyak putihnya, ini yang repotnya nih, Pak Gus. Saya rambut ini boleh dibilang
putihnya sedikit. Adalah uban-uban gitu ya, tapi putihnya itu sedikit. Ini asli warnanya. Problemnya kumis ini di sini nggak tahu diri, kadang-kadang keluar warna putih kelihatan gitu kan, ya terpaksa kita cat, ya. Ya itulah problemnya. Jadi saya tuh problem dengan ini karena saya percaya memang ini faktor keturunan kan Dokter Jaya. Keturunan. Satu lagi vitamin Frankie itu vitamin B3, biotin. Ya jadi Biotin ya. orang tua saya almarhum, papi saya itu sampai detik akhirnya sendiri rambutnya masih penuh dan kayak sini hitam. Tapi kalau udah putih, diminum biotin terlambat juga. Bisa balik. Karena saya punya teman ada satu, dia minum biotin dengan dosis yang cukup tinggi itu vitamin B, Pak. Itu dia hitam lagi. Hitam lagi. Ada biasa, makanya kan saya bilang kalau Bapak kencang di vitamin dan mineral, itu aging hilang, Pak. Aging itu terhambat. Soalnya kalau rambut sama apa belum bisa di atas ini. Bapak Tetap berkurang. masih kurang vitamin B3-nya, Pak. B3-nya. Bapak cari biotin gitu, ada yang jual kok. Soalnya minum B kompleks, minum B kompleks itu biotinnya dikit, Pak. dikit. Ada B1, B2, Khusus biotin. B3 itu. Ini biotin. Tapi sorry dok, ini kan kita jangan terlalu percaya. Saya ya, bukan kita. Saya nggak terlalu percaya terhadap dosis-dosis vitamin. Kan kata dokter mendingan kurang daripada lebih. Kalau vitamin itu berlebih, Dibuang nih kencing. Kalau Nggak ada vitamin D masalah. itu nggak numpuk, yang numpuk tuh ADK. ADEK. ADEK. Kalau dia Oke. numpuk, itu akibatnya apa? Ada hipervitaminosis. Jadi dia menimbulkan gejala penyakit. Tapi itu jarang sekali karena ADEK itu kebanyakan orang kurang. Makanya kita tanya itu, Iya. Bapak minum nggak? Iya, iya. D minum nggak? Itu walaupun kebanyakan itu nggak ada masalah karena kenapa kita semuanya kurang. Oh, artinya kebutuhan kita sangat tinggi, Iya. sementara suplai kita rendah ya. Tapi ya tetap mesti kalau Ya, kita punya hati-hati. penyakit-penyakit tertentu, ya kita tetap konsultasi dokter lah. Karena ada yang punya reaksi Tapi terhadap kalau anti-aging yang obat paling juga kan. udah pasti itu A sama E, Pak. Itu yang bikin orang jadi muda, fresh, Pak. Oh. Wah, saya mau dosis saya tinggiin deh kalau gitu. Iya. Betul, Pak. Apa? Vitamin E, natur E atau E. Kita makan kecambah banyak-banyak kan dok bisa. Hah? Makan Ya kamu toge. sanggup makan kecambah terus satu Iya. porsi 3 kali porsi Oh satu. gitu ya. Kan dipikir Segitu cuma banyak. segini Masalahnya harus banyak. Nah, saya jumlahnya sih itu senang aja. makan toge rebus, toge goreng doang. Bogor. Dan kan yang dibutuhkan kan phytonutrisinya dong. Iya, nutrisinya Kan itu kan bukan jumlahnya. Segini banyak cuma hasilnya belum tentu segini nih. Nah, misalnya Dan contoh rutin nih, lagi ya. antioksidan. Nah, Iya. Semua orang tahu antioksidan anti-aging. Maka antioksidan kalau mau mencukupi, kamu makan 5 porsi sayur. Mangkok Iya. udah. Sanggup kamu nggak sanggup. Mendingan makannya tetap aja kan satu porsi aja satu hari, Betul. tapi begitu mungkin suplemen Kan makanya. sekian Bapak banyak tuh- kan kebanyakan bukan itunya seratnya lebih banyak mungkin. Ya, nah itu makanya Bapak benar itu udah gitu dihantam sama suplemen, oke, no problem, bagus. besok bagus banyak yang nanya itu Tapi E-nya tadi pesen dokter kulitnya masih kenceng aja nih orang. E dan biotin tadi dong. Itu tiga. Enggak, yang keriput tuh ada yang salah, Frankie. Kenapa? Kenapa tahu nggak? Kenapa orang cepet keriput? Banyak. Sering dicuci nggak pernah diserika. Cerita batin itu. Nah, kalau bajunya lecek kok boleh dibuka, Frankie. Kamu cuci muka sering kan? Diserika pernah nggak? Nah itu dia. Ya, disablon dok. Yang jelas kalau Pak Agus itu mungkin nggak ada yang ngurusin. Nggak, tapi satu lagi faktor genetik juga. Genetiknya pasti bagus, Pak. Itu. Pak Agus pasti bagus genetik. Mungkin ya. Tapi bapaknya juga kayak gitu loh. Ini kalau orang misalnya genetiknya emang dia kakeknya, bapaknya masih 30 tahun udah pada putih-putih semua, ya udah pasti begitulah. Ini saya mau ngomong juga nih Dokter Jaya. Pak Agus ini badannya subur begini karena nggak ada yang ngurusin. Jarang yang ngurusin. Betul Pak? Ngurusin gimana? Ngurusin. Semua bikin ngegebukin. Kalau saya kan banyak yang ngurusin. Bikin ini, bikin jadi kurus. Oke dok, ini sama Pak Agus nih. Dokter, suka kesian sama piaraan nggak? Saya udah mulai piaraan saya nanya-nanya nih. Pak Agus, piaraannya udah mulai nanya-nanya belum? Yang mana nih? Aku kadang-kadang lagi banyak nggak nyambung karena jarang ketemu nih. Dok yang Iya, memang kadang-kadang susah dimengerti. Mengerti, Cuma orang mengerti. tertentu doang. Kalau udah biasa. Piaraan saya yang tadi dok, Pak Agus. Si naga. Oh.
Nah, kalau itu kita break dulu, ntar kita sambung lagi nih. Ya. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!